Nah, yang saya mau bahas di sini adalah tentang penyesatan atau kesesatan yang dilakukan oleh Philip Mantova. Apa itu, saudara-saudara? Kesesatannya adalah dia selalu berkata bahwa ayo, siapa di muka bumi ini yang seperti Philip Mantova? orang karismatik menafsirkan kata baptiso itu mutlak, yakni ditenggelamkan. Padahal menurut saya sebagai hamba Tuhan karismatik, kata baptiso itu dari akar kata bapto. Nah, kata bapto ini, saudara, punya grammar yang sangat banyak sekali. Itu bisa mencelupkan, bisa dituang, bisa dibersihkan, bisa dibasuh, bahkan juga bisa dicelup dan bisa juga ditenggelamkan. Nah, orang-orang dari kaum Injili dan Reform sendiri, mereka tidak memprotes orang-orang yang dibaptis secara selam. Kalau mereka itu dari agama yang seberang, bukan dari Kristen. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah tentang penyesatan atau kesesatan yang dilakukan oleh Philip Mantova. Apa itu, saudara-saudara? Kesesatannya adalah dia selalu berkata bahwa dia dibawa Tuhan ke neraka. Saudara bisa simak video-videonya ada di YouTube. Bahkan dia selalu melakukan yang namanya pelayanan, mungkin KKR atau apapun, selalu temanya adalah trip to hell, atau pergi ke neraka, atau dibawa Tuhan ke neraka. Nah, ada orang-orang yang begitu bangga ketika orang-orang dibaptis. Tapi ingat, saudara-saudara, kekristenan bukan hanya sampai saja dibaptis. Sebab ada banyak orang yang ketika sudah dibaptis, dan saya mau jujur bahwa orang-orang di kalangan Pentakosta karismatik pun juga, ketika mereka dibaptis secara salah, mereka keluar dari air, mereka hidup seperti kehidupan yang lama mereka. Tidak semua, tapi ada yang seperti demikian. Itu penyebabnya atau faktornya mungkin karena ikut-ikutan. Jadi saya sebagai pendeta karismatik tidak berbangga ketika orang dibaptis. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi menurut saya tidak hanya sampai di situ. Sebab apa? Ketika orang selesai dibaptis, maka dia harus dimuridkan. Nah, pertanyaannya, ketika seseorang dimuridkan, apa bahan pengajaran yang dia pakai? Nah, kalau saudara-saudara belajar dari khotbah atau ajarnya Philip Mantova, dia berkata bahwa dia pergi ke neraka. Bayangkan, saudara, dia pergi ke neraka dan bisa balik kembali ke Surabaya. Siapa orang di Alkitab, kalau saudara belajar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang pernah pergi ke neraka dan bisa kembali? Saya kasih data, saudara-saudara. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-23, ada orang kaya yang ketika dia mati, dia berbicara kepada Lazarus untuk meminta supaya Lazarus itu bisa memberikan setetes air kepada dia untuk dia minum karena dia haus. Tapi Alkitab mencatat dia menderita di neraka, bahkan dia tidak balik kembali lagi ke dunia. Bahkan dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10, neraka dapat tinggal iblis, nabi palsu, orang-orang yang tidak percaya, antikris. Nah, bagaimana Philip berkata pergi ke neraka bisa kembali lagi ke Surabaya atau kembali ke Indonesia? Pergi ke neraka, saudara-saudara, itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika pergi ke neraka, dia itu membuktikan bahwa dia sudah menang dan dia mengalahkan maut. Sehingga orang benar, orang percaya, orang pilihan, mereka adalah orang-orang yang tidak lagi akan hidup di neraka. Tapi mereka sudah mutlak ditebus dan mereka memiliki kerajaan sorga dalam kehidupan mereka. Nah, ini sesuatu yang bertabrakan dengan doktrin Alkitab. Pester, sesama hamba Tuhan jangan saling menghakimi, Pester. Philip Mantova itu adalah hamba Tuhan yang diurapi. Pester, jemaatmu berapa banyak? Kamu sudah melayani sampai di mana? Kok kamu tega amat menghakimi hamba Tuhan yang luar biasa, bahkan dibawa ke neraka? Hamba Tuhan yang sudah punya jam terbang puluhan ribu, ya? Pester, jangan menghakimi. Philip Mantova itu suci, dia nggak berdosa. Dia orang yang sempurna. Philip Mantova itu bahkan sampai pernah Tuhan ajak ke neraka ngobrol dengan Roh Kudus. Ayo, siapa di muka bumi ini yang seperti Philip Mantova? Ya, dia ini mediator orang-orang GMS. Orang-orang GMS bisa marah sama Bapak Pester. Dia itu mediatornya antara orang GMS dengan Roh Kudus. Karena dia suka sering kasih Roh Kudus tiup. Sering tolak-tolak orang di kepala begini. Ya, aduh Pester, kamu ini akan Tuhan hukum kalau bicara-bicara begitu sama orang yang paling dekat dengan Roh Kudus. Dia lihat, dia bisa kasih rubuh orang, kasih jatuh orang.
Bahkan dia bisa bikin orang-orang itu sakit langsung sembuh berjalan. Pastor, kamu percaya saja sama kesaksian dia ke neraka. Percaya saja meskipun itu nggak masuk akal, meskipun itu melawan firman Tuhan. Memang di Alkitab dikatakan bahwa ketika si orang kaya ini minta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus itu bisa bangkit dan bilang sama saudara-saudaranya bahwa tempat itu nyata, Abraham bilang bahwa orang-orang itu sudah ada pada mereka kitab suci. Mereka harus percaya sama kitab suci. Karena kalau sama kitab suci mereka nggak percaya, maka meskipun orang bangkit dari orang mati, mereka nggak akan percaya. Artinya Alkitab sudah memberikan indikasi bahwasannya kesaksian orang pergi ke neraka, mati suri, lihat ini, lihat itu, terus bangkit lagi, itu dikatakan oleh Alkitab nggak berguna. Itu nggak berguna. Yang paling utama adalah kitab suci, kesaksian para nabi, kesaksian para rasul yang sekarang kita pegang sebagai Alkitab. Meskipun ya kesaksian Philip Mantova berlawanan dengan itu, Pak Pendeta percaya saja, dia itu paling dekat dengan Roh Kudus pokoknya. Ada yang tidak percaya? Ada, sudah kalian percaya saja. Siapa yang mengkritik Philip Mantova itu akan diserang oleh orang Gemes. Karena dia sangat didewakan, dia sangat disukai, mereka sangat mencintai dia meskipun kesalahannya dianggap sebagai benar. Jadi percaya saja ya. Tapi saudara-saudara, pendeta itu sangat luar biasa. Dia hamba Tuhan karismatik yang mau belajar Alkitab, mau belajar kepada firman Tuhan, dan punya sudut pandang yang tidak eksklusif. Ya karismatik yang sehat lah ya. Bahkan sebenarnya kalau dipikir ada juga Calvinis yang sakit. Jadi sebenarnya saudara-saudara, yang paling utama adalah firman Tuhan. Back to the Bible. Dan ini sebenarnya yang dibawa oleh Reform. Reform teologi adalah teologi yang mengajarkan bahwa kita harus kembali kepada firman Tuhan, kepada naskah-naskah suci Alkitab, kepada tulisan-tulisan para rasul, para nabi. Itu adalah reform. Ya, bukan tentang aliran, oh ini saya reform, bukan, ini tentang prinsip bagaimana kita mau menghidupi kekristenan, bagaimana dasar dalam iman Kristen. Dan menurut saya dia itu wajib menjadi teladan bagi pendeta-pendeta karismatik yang lain yang masih berpikir sangat-sangat salah, yang tidak mendasarkan gereja mereka atau pelayanan dia kepada Alkitab, tapi kepada pengalaman pribadi, kepada fenomena-fenomena yang dia lihat. Oh, ada orang berbahasa roh secara berapa, itu benar karena terjadi. Oh, saya mimpi lihat ketemu Tuhan. Oh, dia sana mimpi ketemu Tuhan. Oh, maka itu benar, itu dia alami, maka benar. Jangan mudah percaya dengan apa yang orang katakan. Oh, saya mengalami, saya mendengar Tuhan bicara. Jangan mudah percaya dengan itu, saudara-saudara ya. Sudah kalian percaya saja. Karena pengalaman seseorang itu sangat bersifat subjektif. Apa yang orang ini alami itu bisa punya tafsiran yang berbeda dengan orang yang lain yang mungkin mengalami yang sama. Dia bisa memahami hal yang berbeda juga. Saya senang dengan apa yang pernah disampaikan oleh seorang pendeta bernama Pendeta Putra Tamakamuri. Dia mengatakan ada seorang ateis dan seorang pendeta naik mobil, terus disambar kereta. Tiba-tiba mereka sama-sama nggak meninggal. Mereka entah bagaimana selamat dua-dua, si pendeta dengan si ateis. Orang ateis akan menafsirkan pengalaman itu sebagai kebetulan, sebuah kebetulan saja. Sedangkan pendeta yang selamat itu dari tabrakan kereta, dia menafsirkan itu sebagai pertolongan Tuhan. Oh, ini karena Tuhan. Si ateis bilang, karena Tuhan bagaimana? Itu kebetulan. Pendeta bilang, oh enggak, ini karena Tuhan menolong. Maka ateis akan bilang, mari kita coba lagi menabrakkan mobil di kereta. Kalau lihat apakah masih akan selamat. Si pendeta pasti akan menjawab, jangan mencobain Tuhan alamu. Gitu kan. Jadi satu pengalaman, satu fenomena itu bisa banyak arti, banyak tafsiran. Maka jangan berpatokan kepada satu fenomena, satu kesaksian yang kemudian dia artikan sebagai satu kebenaran. Jangan begitu. Mari kembali kepada Alkitab, karena Alkitablah yang menjadi dasar yang diuji dalam ribuan tahun dan terbukti kebenarannya. Jadi mari kita back to the Bible, mari kita bersatu dalam iman yang punya dasar yang benar, yaitu firman-Nya. Ya saudara-saudara, sekian video saya, Tuhan memberkati. Shalom.